Halo teman-teman K3, kita bertemu di awal tahun 2024. Seperti biasa, pemerintah punya agenda di awal tahun dari 12 Januari 2024 sampai 12 Februari 2024, yaitu bulan K3 nasional. Tahun ini pemerintah menggunakan tema yaitu budayakan K3, sehat dan selamat dalam bekerja, terjaga keberlangsungan usaha. Kita telah melewati pandemi COVID-19 yang sangat mempengaruhi berbagai usaha, berbagai industri, berbagai sektor, sehingga pemerintah mengupayakan bahwa kita harus membudayakan K3, kita harus sehat dan selamat dalam bekerja. Karena ketika perusahaan memiliki komitmen yang baik, yang tinggi dalam K3, maka harapannya keberlangsungan usaha itu tetap terjaga. Dalam tema yang tadi disebutkan bahwa ada unsur sehat. Nah, kita seringkali di dalam menerapkan K3, banyak perusahaan itu fokusnya hanya di keselamatan. Bahkan mungkin di beberapa usaha seperti perkantoran menganggap bahwa K3 kurang relate di perkantoran. Padahal sebetulnya ada standar K3 perkantoran. Dan juga yang mungkin harus kita pahami bahwa ada regulasi yang mengatur berkaitan dengan kesehatan kerja. Kali ini saya sedikit membahas berkaitan dengan kesehatan kerja. Dalam undang-undang berkaitan dengan kesehatan yang terbaru nomor 17 tahun 2023 cukup ditegaskan berkaitan dengan kesehatan kerja, di mana kesehatan kerja itu adalah upaya yang ditujukan untuk melindungi setiap orang yang berada di tempat kerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan dari pekerjaan. Itu merupakan kesehatan kerja. Ini cukup mendapatkan perhatian yang serius karena ditekankan di dalam pasal 98 dan pasal 99, di mana semua stakeholder termasuk pemberi kerja atau pengurus itu harus melaksanakan kesehatan kerja di tempat kerja. Dengan cara apa kita harus melakukan kesehatan kerja di tempat kerja? Yaitu dengan meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kemampuan perilaku hidup sehat, serta mencegah terjadinya penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja. Sehingga ada standar-standar yang perlu kita terapkan di dalam tempat kerja kita berkaitan dengan kesehatan kerja. Secara prinsip ada 4 standar yang harus dipertimbangkan. Yang pertama berkaitan dengan pencegahan penyakit. Perusahaan harus memiliki upaya untuk melakukan pencegahan bagaimana di tempat kerjanya tidak terjadi atau tidak adanya penyakit di tempat kerja tersebut. Yang kedua, standar berkaitan dengan peningkatan kesehatan. Yang ketiga, standar penanganan penyakit. Dan yang keempat adalah standar pemulihan kesehatan. Kita akan bahas satu persatu dari 4 standar tersebut. Yang pertama, standar kesehatan kerja dalam upaya pencegahan penyakit. Ada beberapa poin yang perlu ditekankan di dalam perusahaan. Yang pertama adalah identifikasi, penilaian, dan pengendalian potensi bahaya kesehatan. Perusahaan harus melakukan identifikasi bahaya, bisa menggunakan tools HIRA-DC, IBPR, atau apapun risk assessment yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi-potensi bahaya yang dapat menimbulkan resiko terhadap gangguan kesehatan pekerjanya. Baik secara biologi, mungkin dari air minum yang dikonsumsi, baik dari potensi bahan kimia yang digunakan di perkantoran, ataupun yang sering dialami oleh anak muda saat ini, yaitu gangguan mental. Bahwasanya bahaya psikologis itu juga cukup nyata sebetulnya. Makanya di dalam Permenaker nomor 5 tahun 2018 perusahaan diminta untuk melakukan pengukuran potensi bahaya psikologis. Karena memang secara faktanya bahaya psikologis ini cukup banyak dialami oleh berbagai kalangan pekerja seperti itu. Yang kedua, dalam pencegahan penyakit ini kita juga bisa melakukan pemenuhan persyaratan kesehatan lingkungan kerja, di mana ada standar-standar yang harus kita ikuti. Misalnya air minum yang dikonsumsi, ada standar parameter yang harus kita ukur, pencahayaannya standarnya berapa, kebisingan standarnya berapa. Itu harus dipenuhi oleh perusahaan, sehingga harapannya bisa terciptanya lingkungan kerja yang sehat untuk pekerja. Yang ketiga adalah perlindungan kesehatan reproduksi. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian berbagai pihak. Ada bahan-bahan kimia yang dapat menimbulkan resiko gangguan reproduksi, sehingga perusahaan juga perlu mengantisipasi jangan sampai ketika kita memberikan aktivitas pekerjaan kepada pekerja nantinya bisa menimbulkan bahaya terhadap reproduksi dari pekerjanya. Seperti itu. Yang keempat,
Terkait dengan pencegahan penyakit, perusahaan juga punya kewajiban untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan ini ada regulasi dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja, di mana perusahaan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dari awal pekerja melakukan pekerjaan dan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian perusahaan. Selanjutnya, yang kelima adalah penilaian kelayakan bekerja. Kita perlu melakukan assessment terhadap kelayakan pekerjaan tersebut. Apakah bebannya cukup berat, apakah sudah sesuai dengan pengendalian risikonya, itu juga perlu dilakukan penilaian. Selanjutnya adalah pemberian imunisasi, atau kita mungkin seringkali mendengarnya vaksinasi terhadap pekerja. Ini diutamakan untuk pekerja yang beresiko tinggi. Misalnya pekerjanya berkaitan dengan bahaya-bahaya penyakit yang mungkin menular dan lain sebagainya, itu juga perlu mungkin diberikan suatu imunisasi atau vaksinasi atau profilaksis seperti itu. Yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan pelaksanaan kewaspadaan standar. Standar-standar yang sudah ditetapkan itu harapannya betul-betul diikuti dan dijalankan sehingga kita bisa mencegah terjadinya potensi penyakit akibat kerja. Dan yang terakhir pastinya adalah surveillance kesehatan kerja. Kita perlu melakukan pengecekan secara berkala kesehatan kerja yang ada dalam perusahaan tersebut. Itu berkaitan dengan pencegahan penyakit. Selanjutnya, kesehatan kerja yang kedua yaitu berkaitan dengan upaya peningkatan kesehatan. Upaya peningkatan kesehatan ini bisa dilaksanakan melalui 5 tahapan. Yang pertama adalah peningkatan pengetahuan kesehatan. Ini menjadi cukup penting untuk suatu perusahaan dan ini cukup ditekankan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, di mana di dalam pasal 98 cukup ditekankan bahwa perusahaan itu harus mengimplementasikan kesehatan kerja dengan meningkatkan pengetahuan, meningkatkan kesadaran, meningkatkan kemampuan perilaku hidup sehat. Nah, artinya perlu ada campaign-campaign yang dilakukan oleh perusahaan untuk memberikan edukasi, memberikan pengetahuan kepada pekerja berkaitan dengan kesehatan kerja, bahwa kesehatan kerja ini penting untuk pekerja. Masa depan pekerja adalah masa depan perusahaan. Jangan sampai pekerjanya sakit, ya kalau pekerjanya sakit ya perusahaan juga bisa berdampak sakit juga. Makanya itu menjadi tema ketiga, keberlangsungan usaha itu menjadi penting ketika pekerjanya itu sehat dan selamat, seperti itu. Yang kedua, dalam upaya peningkatan kesehatan di sini adalah pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat. Ini bisa diterapkan di perusahaan dengan menerapkan standar 5S, bahwa kita harus selalu menciptakan kondisi atau lingkungan kerja atau tempat kerja yang bersih sehingga harapannya menyehatkan untuk pekerjanya. Yang ketiga adalah pembudayaan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja. Kita perlu menekankan bahwa setiap pekerjaan yang kita lakukan memiliki resiko. Ada potensi bahaya dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan, sehingga kita perlu menyampaikan kepada pekerja bahwa ini menjadi hal yang penting. Kecelakaan kerja, gangguan kesehatan bisa terjadi dimanapun, baik pekerjaan fisik maupun pekerjaan non-fisik, seperti itu. Yang keempat adalah penerapan gizi kerja. Ini juga perlu diperhatikan oleh beberapa perusahaan, terutama mungkin yang pekerjaannya cukup berat. Kita harus memperhatikan apakah gizi dari pekerja kita sudah terpenuhi atau belum. Ketika perusahaan menyediakan makanan, menyediakan catering, kita juga harus mempertimbangkan apakah gizi kerja yang kita berikan kepada pekerja itu sudah sesuai dengan porsi pekerjaannya atau tidak, seperti itu. Dan yang terakhir dari standar kesehatan kerja dalam peningkatan kesehatan ini adalah peningkatan kesehatan fisik dan mental. Tadi beberapa kali saya menyinggung berkaitan dengan psikologis, karena seringkali gangguan kesehatan itu bukan hanya dari fisik saja gitu kan. Namun ada yang jauh lebih penting, yaitu adalah gangguan mental, karena gangguan mental ini bisa berdampak terhadap semuanya gitu kan. Mental bisa membuat pekerja stres, pekerja drop, bahkan di beberapa kasus mungkin ada pekerja yang bunuh diri karena ada gangguan mental dari proses pekerjaannya. Yang ketiga, standar kesehatan kerja berkaitan dengan upaya penanganan penyakit. Ketika terjadi penyakit akibat kerja di dalam suatu perusahaan, maka
perusahaan perlu menetapkan standar yang pertama berkaitan dengan pertolongan pertama pada cedera dan sakit yang terjadi di tempat kerja. Ketika aktualnya terjadi kecelakaan atau gangguan kesehatan karena faktor kesehatan kerja, ini pertolongan pertama harus diberikan kepada pekerja tersebut. Yang kedua, diagnosis dan tata laksana penyakit. Perusahaan harus menetapkan diagnosa apakah pekerja tersebut mengalami penyakit akibat kerja atau karena faktor yang lain. Nah, ini juga diagnosis penyakit akibat kerja ini juga ada tahapannya, ada 7 langkah untuk mendiagnosa apakah pekerja itu mengalami penyakit akibat kerja atau tidak. Dan yang ketiga yaitu penanganan kasus kegawat daruratan. Ketika terjadi potensi emergensi karena gangguan kesehatan, karena kesehatan kerja, ini juga perlu menjadi perhatian. Pandemi juga merupakan potensi emergensi. Keracunan massal bisa menjadi potensi emergensi. Ini perlu menjadi perhatian oleh perusahaan dalam penerapan kesehatan kerja. Standar kesehatan kerja yang terakhir atau yang keempat yaitu upaya pemulihan kesehatan. Kalau tadi adalah mendiagnosanya, penanganan penyakitnya, setelah terjadinya kasus penyakit, maka perusahaan perlu melakukan pemulihan. Pemulihan di sini ada 2 hal, yaitu pemulihan medis dan juga pemulihan kerja. Pemulihan medis ini disesuaikan dengan kebutuhan medis. Kalau pemulihan kerja ini dilaksanakan melalui program bagaimana caranya agar pekerja tersebut bisa kembali bekerja setelah mengalami penyakit akibat kerja ataupun yang lainnya. Itu sedikit gambaran teman K3 berkaitan dengan standar kesehatan kerja yang bisa kita laksanakan di tempat kerja. Jadi prinsipnya ada 4 tahapan standar kesehatan kerja. Yang pertama adalah upaya pencegahan penyakit, yang kedua peningkatan kesehatan, ketiga penanganan penyakit, dan yang keempat adalah pemulihan kesehatan. Mari kita dukung upaya pemerintah untuk membudayakan K3. Kita dukung upaya bulan K3 nasional ini dari 12 Januari sampai 12 Februari 2024 sehingga tema yang dicita-citakan, tujuan yang diharapkan bisa tercapai, yaitu budayakan K3, sehat dan selamat dalam bekerja, terjaga keberlangsungan usaha sehingga harapannya Indonesia menjadi negara yang makmur dan sejahtera. Salam K3.